Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Apa itu pembaharuan, apa itu modernisasi, dan bagaimana jika dikaitkan dengan ajaran Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid dan pelakunya adalah mujadid. Gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam. Adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Berarti dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwasanya gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Islam harus sejajar, Islam harus searah dengan perkembangan zaman dan teknologi modern yang terjadi saat ini. Islam tidak boleh terkebelakang ataupun tertinggal. Bahkan Islam, kalau boleh, Islam lebih maju daripada bangsa-bangsa lain. Kenapa harus diadakannya gerakan pembaharuan? Harapannya bahwasanya agar umat Islam terbebas dari yang namanya ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang searah ataupun setara dengan kemajuan yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dengan kata lain, tadi pembaharuan, sekarang modernisasi. Modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau reformasi dari keadaan yang tadinya kurang maju menjadi maju, dari keadaan yang tadinya kurang berkembang menjadi berkembang. Harapannya pun sama, akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Pertanyaannya, bolehkah kita melakukan pembaharuan ataupun modernisasi dunia Islam serta keluar dari ajaran Islam itu sendiri? Jawabannya tidak boleh. Karena Islam melakukan pembaharuan dalam dunia Islam itu bukan berarti kita mengurangi bahkan menambah konteks ajaran Islam itu sendiri, karena di dalam Islam ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Melakukan suatu gerakan ataupun melakukan suatu pembaharuan itu tidak boleh kita mengurangi, menambahkan, bahkan mengubah teks isi Al-Quran itu sendiri, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Jadi Islam tidak melarang kita untuk melakukan yang namanya suatu pembaharuan gerakan. Yang penting selama tidak keluar dari kaidah keislaman itu sendiri. Materi yang kedua adalah hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan. Di sini ada yang pertama adalah adanya sifat jumud, stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berhenti berusaha. Selama umat Islam berhenti berpikir dan selama umat Islam berhenti untuk berusaha, maka selama itu pula umat Islam tidak akan maju. Maka lahirlah gerakan pembaharuan untuk memberantas sifat jumud itu sendiri dan mengembalikan gerakan atau tradisi ijtihad dari kalangan umat Islam. Yang kedua itu adalah persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Persatuan di kalangan umat Islam tidak akan menjadi ataupun tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak diikat oleh yang namanya tali ukhuwah Islamiyah. Karena itulah lahir yang namanya gerakan pembaharuan, agar seluruh umat Islam bersatu untuk melawan imperialisme dari barat. Yang ketiga
itu adalah hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Kontak ini bukan kontak perang atau kontak baku pukul atau apalah. Di sini kita bisa lihat bahwasanya yang terjadi saat ini, umat Islam begitu tertinggal dari segi apa? Ekonomi, Islam tertinggal, militer, Islam saat ini tertinggal, bahkan dari segi yang lainnya, Islam itu tertinggal. Maka lahirlah gerakan pembaharuan agar kenapa? Agar umat Islam bisa berpikir, bisa berusaha, dan bisa searah dan sejajar dengan perkembangan dunia Barat itu sendiri. Yang keempat itu adalah Renaissance. Renaissance ini sama halnya dengan gerakan pembaharuan atau abad pembaharu. Akan tetapi ini versinya Barat. Kalau kita gerakan pembaharuan dalam dunia Islam tidak keluar dari konteks Al-Quran As-Sunnah. Nah, Renaissance berbanding terbalik dari kita. Seperti itu kira-kira penjelasan singkat dari Renaissance itu sendiri. Untuk selebihnya silakan kalian lihat di PDF, buku PDF Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 12. Kemudian silakan kalian pelajari di situ semua ada materi, dan mungkin sekian dulu materi kita pada kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Salam untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.